Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sulistri Wahyuni dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan NIM 2021008186 dari kelas 2A5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang norma dan etika dalam masalah sumber daya manusia di perusahaan, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nala Trikusuma. Untuk materi yang pertama yaitu kewajiban karyawan dan perusahaan, yang dimana hubungan antara karyawan dan perusahaan umumnya terdapat kewajiban dan hak. Kewajiban karyawan dan perusahaan secara umum bisa menghadapi banyak kesulitan karena posisi dan peran karyawan yang bermacam-macam. Adapun kewajiban karyawan yang penting, yang pertama yaitu kewajiban ketaatan. Seorang karyawan harus taat atas hanya sebuah perusahaan, namun karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Misalnya, jika atasan menyuruh untuk melakukan penipuan, maka seorang karyawan tidak boleh melaksanakan perintah tersebut. Dalam segi etika, hal itu merupakan kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Untuk yang kedua yaitu kewajiban konfidensialitas. Yang dimana kewajiban ini merupakan kewajiban yang digunakan untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial yang diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Dalam konteks perusahaan, konfidensialitas bisa memegang peran penting karena seorang pekerja di suatu perusahaan bisa mempunyai akses pada informasi rahasia. Pengetahuan rahasia diperoleh karena dia karyawan, sehingga sebagai karyawan wajib menjaga kerahasiaannya. Kewajiban konfidensialitas tidak hanya berlaku selama karyawan bekerja, tetapi berlangsung terus-menerus setelah ia pindah perusahaan. Adapun kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi status seseorang sebagai karyawan, sehingga karyawan harus mendukung tujuan perusahaan karena telah melibatkan diri dalam kegiatan dan dengan kewajibannya. Adapun faktor yang membahayakan loyalitas adalah konflik kepentingan atau conflict of interest. Adapun arti konflik antara kepentingan pribadi karyawan dengan kepentingan perusahaan. Untuk menghindari terjadinya konflik of interest, perusahaan membuat kontrak kerja, yaitu konteks loyalitas, termasuk masalah etis seperti menerima komisi selaku hadiah karyawan perusahaan. Istilah yang menggambarkan situasi tersebut atau gray area atau kawasan kelabu karena penilaian moral yang sering berbeda. Adapun kata komisi artinya tidak menimbulkan masalah etika karena termasuk dalam sistem imbalan yang sah. Untuk yang selanjutnya yaitu melaporkan kesalahan perusahaan atau yang sering disebut whistleblowing. Dalam etika bisnis, whistleblowing artinya menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan sebuah organisasi. Adapun contohnya,
yaitu dalam pemerintahan, seorang pegawai negeri melaporkan kepada pers tentang praktek korupsi yang dilakukan atasannya. Whistleblowing. Dalam hal ini, kadang-kadang dibedakan lagi antara whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Yang dimana whistleblowing internal merupakan pelaporan kesalahan dalam perusahaan sendiri dengan melewati alasan langsung. Misalnya, seorang melapor kesalahan kepada direksi melewati manajer. Yang kedua yaitu whistleblowing eksternal, yang memiliki maksud yaitu pelaporan kesalahan perusahaan kepada instansi pemerintah atau masyarakat melalui media komunikasi. Contohnya, karyawan melaporkan perusahaan tidak memenuhi kontribusinya dan jam sostek atau tidak membayar pajak. Selanjutnya, syarat-syarat dalam pelaporan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kesalahan perusahaan harus besar. Menurut Norman Bowie atau Ronald Giska menyebutkan 3 kesalahan perusahaan dianggap besar, yaitu yang pertama, jika perusahaan menyebabkan kerugian yang tidak perlu untuk perusahaan ketiga. Yang kedua, jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, jika kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan perusahaan. Untuk syarat yang kedua yaitu pelaporan harus didukung fakta yang jelas dan benar. Saat melakukan pelaporan harus dilengkapi dengan semua fakta tentang kesalahan, juga harus jelas dan dimengerti oleh si pelapor. Karena jika si pelapor melaporkan suatu kasus, tetapi kasus tidak jelas dan si pelapor tidak mengerti kasus tersebut, maka laporan itu dianggap tidak sah. Untuk yang terakhir yaitu pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga. Bukan karena motif lain. Kerugian besar pada pihak ketiga atau perusahaan ketiga bukan saja harus menjadi kenyataan, melainkan juga motif untuk melaporkan kesalahan. Tidak etis bisa seseorang melaporkan kesalahan karena ada motif balas dendam atau konflik pribadi lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Adapun kewajiban perusahaan terhadap karyawan yaitu yang pertama menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang kedua, memberi imbalan yang pantas atas pekerjaannya. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara karyawan. Yang keempat, tidak mempraktekkan diskriminasi. Dengan begitu, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, yang dimana tujuannya agar meminimalisirkan kecelakaan kerja serta beberapa kerugian dalam perusahaan, serta agar setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Adapun cara perusahaan menjamin keselamatan kerja, yaitu dengan cara yang pertama membuat tempat kerja yang aman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyediakan penunjang kesehatan karyawan. Dan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan aman. Nah, berikut ada contoh kasus yang dimana
Di seluruh dunia terjadi banyak kecelakaan di tempat kerja. Tidak dapat diragukan, hal itu merupakan akibat langsung dari cara berproduksi yang disebut industri dan penggunaan teknologi canggih. Yang dimana dari Amerika Serikat dilaporkan bahwa 7 juta lebih pekerja dari angkatan kerja 80 juta orang setiap tahun mengalami penyakit dan cedera yang disebabkan karena pekerjaannya. Dan ada beberapa juta di antaranya mengakibatkan orang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. Baik, sekian materi dari saya. Jika banyak kekurangan dalam tutur kata, saya pribadi mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.